Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Fatih, bertemu kembali dengan kami, Pak Krisna, dan ditemani oleh Bu Heni. pada program Al-Fatih Jelajah Negeri, Dan kita akan mengulik di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang. di mana bangunan yang akan kita ulik kali ini berposisi di jantung Kota Semarang itu sendiri. Bangunan kali ini yang akan kita kunjungi adalah ikon Kota Semarang yang pastinya sahabat Al-Fatih udah familiar sekali, yaitu ada yang tahu apa? Iya, betul sekali, Lawang Sewu ya. Ya, oke Bu Heni, tanpa berlama-lama sahabat Al-Fatih langsung aja kita masuk ke dalam. Sahabat Al-Fatih, Lawang Sewu adalah sebuah bangunan kuno peninggalan zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1904 silam. Gedung ini semula dipakai untuk kantor pusat perusahaan kereta api penjajahan Belanda. Bangunan Lawang Sewu berlokasi di Jalan Pemuda nomor 160 Sekayu, Kota Semarang. Monumen Tugu Muda yang berada di tengah bundaran berhadapan langsung dengan gedung Lawang Sewu loh sahabat Al-Fatih. Lawang Sewu menjadi saksi bisu sejarah dan kehidupan lintas waktu perkembangan budaya serta perubahan zaman. Sebelum memasuki monumen bersejarah Lawang Sewu, kita dikenakan biaya tiket dengan rentang Rp10.000 hingga Rp30.000 per orang. Apabila ingin menggunakan jasa pemandu wisata, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp100.000 per guide. Waktu operasional Lawang Sewu sendiri dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Wah, waktu yang lumayan panjang ya sahabat Al-Fatih untuk bisa menjelajahi monumen ini. Wah, harganya sangat terjangkau ya Pak Kris. Dengan biaya tersebut, kita dapat menjelajahi semua tempat yang ada di Lawang Sewu. Betul banget Bu Heni. Jadi, semua kalangan dapat berkunjung dan menikmati monumen sejarah ini. Berasa kembali ke tempo dulu nih. Betul, walaupun tempo dulu nih sahabat Al-Fatih, bangunannya masih kokoh loh sampai sekarang. Wah, sepertinya sahabat Al-Fatih sudah penasaran sekali nih untuk berkeliling di Lawang Sewu. Hari ini Ibu dan Pak Krisna akan ditemani oleh salah satu pemandu yang ada di Lawang Sewu. Kalian bisa menggunakannya ataupun tidak. Namun, dengan adanya jasa pemandu ini memudahkan kita loh sahabat Al-Fatih untuk memahami informasi mengenai Lawang Sewu itu sendiri. Lawang Sewu itu cuma nama istilah. Dan karena kan banyaknya pintu atau orang menghitungnya dinamakan ewon. Ya, artinya itu ribuan. Yang pada total pintu di Lawang Sewu sini itu ada 425. Ya, tapi kalau daun pintunya yang buat buka nutup itu totalnya ada 928. Iya, jadi itu bukan pintunya, melainkan daun pintu. Daun pintunya. Iya, karena satu pintu ada yang 6 daun, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1 daun. Ya, dan nama asli Lawang Sewu ini itu namanya Gedung NIS. Gedung NIS. Ini akronis, yaitu singkatan dari Netherlands Indische Spoorweg. Ya, maskapai. Jadi bener, jadi kantor pusat jawatan kereta api Hindia Belanda di Lawang Sewu sini pusatnya. Dan Lawang Sewu ini dibangun tahun 1904. Ya, dan selesai tahun 1907. Yang di Lawang Sewu ada pemenggalan kepala. Sebenarnya yang namanya penjara dan pemenggalan di Lawang Sewu itu nggak ada sama sekali. Ya, karena dulu orang belum mengerti tentang sejarah bawah tanah dan bangunannya asal ngomong itu. Ya, akhirnya merebalah namanya penjara dan pemenggalan. Isu aja ya. Bener, jadi bawah tanah yang dibikin sama Belanda buat resapan air atau buat pendingin atau untuk drainase. Ya, jadi katanya AC supaya adem ruangannya. Ya, karena Semarang kota cukup panas, jadi gimana caranya yang kerja biar nyaman? Dibikin bawah tanah yang diisi air dan ada peredam panas atau loteng, dan dibantu sini banyaknya pintu itu. Kita ke depan sini ya. Nah ini. Jadi kenapa? Kenapa mereka membuat sini banyaknya ruangan? Dan karena kan ruangan itu mewakili tiap kota yang ada di Indonesia. Ya, ruangan mewakili
Di tiap kota yang ada di Indonesia, benar. Jadi Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ada ruangnya masing-masing. Ya, karena memang dulu kampung sampai kereta api bisa sampai. Jadi kalau diperhatikan ini tuh lebih banyak pintu yang terbuka dari jendela ya. Bener. Makanya ini banyak yang kita tuh belajar karena di dalam udaranya udah dapat banget. Masih udah bagus. Iya, udah dapat banget. Tadi kita buka mas semakin banyak anginnya melontar. Ya kan? Jadi sebagian aja kita bukain. Ya, dan anehnya lagi dia bikin jendela buka dari atas. Oh iya. Jadi kalau benar, kita buka dari atas seperti itu, kita buka semua angin lebih banyak yang masuk malah. Itu luas banget ya Pak. Iya, Berapa? 1,4 hektar. Bener. Nah ini yang kita jadikan museumnya, di mana dalamnya ada foto-foto lokomotif pada sandera Belanda dulu, replika seragam kereta api, dan lokomotif yang dulu beroperasi di Indonesia yang asli Ambarawa masuk ke museum kereta api. Iya. Dan ini kita lihat dan bisa kita bandingkan restoran kereta dulu sama sekarang bagus mana? Yang baunya bagus mana? Iya, elegan mana ya? Kenapa bagus tempo dulu dibanding zaman sekarang? Ya karena tempo dulu tuh nggak semua orang bisa naik kereta. Biarpun kita orang kaya, kalau kita nggak rapi kita nggak boleh naik. Kita miskin kita rapi malah diizinkan buat naik. Jadi contohnya bagi kaum laki-laki harus pakai sandal slop, pakai jahit, pakai jas, pakai belangkon baru boleh naik. Ya kalau yang perempuan pakainya kebaya, rambut disanggul baru boleh naik. Berarti Belanda dari 150 tahun ngajari kita semua tentang sopan santun, pertanian dan pembangunan. Iya, dan ini ada lagi jembatannya di Bandung, yang di Cipularang. Ya, kabeh jalan tol. Sampai saat ini masih ada dan masih fungsi. Terus ini yang di Purwakarta, ya ini yang di Sumatera Barat dan di Lembah Anai Padang itu. Oke, Pak. Masih fungsi sampai saat ini. Dan ini ada lagi foto stasiun Surabaya Kota Lama, ya stasiun Gubeng, stasiun Blitar, stasiun Bogor, stasiun Tugu atau Jogja, dan stasiun Cirebon. Terus ini kantor kereta api yang ada di Tegal, Lawang Sewu, kantor kereta api yang ada di Bandung dari Jalan Tentara Pelajari. Nah ini WhatsApp-nya Tempo dulu. Telegrafnya, kalau orang mau kirim pesan pakai seperti ini, pakai sandi Morse, yang titik garis panjang garis pendek titik-titik ini atasnya. Dan Tempo dulu yang bisa menggunakan ini itu cuma orang-orang Minang Belanda. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia Tempo dulu banyak yang nggak sekolah, jadi nggak tahu cara pengoperasinya. Yang pertama ya tahun 92 telepon kayu buatan Amerika tahun 1901. Yang keberapanya tahun muncul yang ketiga telepon antar stasiun, dan yang paling mudah yang ini buat perumahan. Yang pakai 80-an. Dan dibanyak lagi zaman penjajah Belanda dulu udah ada struknya. Bisa masuk ya? Iya, ada struknya. Jadi tempo dulu maju atau mundur? Maju. Tempo dulu maju, jangan yang mundur. Ya. Maju. Ya kan nggak ada perubahan sama sekali. Kita habis dari Indomaret beli sesuatu dapat kembalian sama seteru. Era Belanda aja udah ada. Kereta apa namanya tiket peron atau tiket nonsen yang terakhir dipakai tahun 2009. Iya, karena banyak penumpang yang mengeluh akan kehilangan tiket, akhirnya diganti semacam kwitansi itu. Ini arti berada di stasiun, yang jaga kereta, ya kan berhenti di stasiun kita keluar, tiket kita masukin. Ya kan? Ini ada lagi miniatur Ambarawa. Dari miniatur lokomotif yang ada di Sumatera Barat yang terbahaya yang pada itu. Iya, jadi orang Belanda dulu dia menaruh lokomotif yang asal menaruh. Mereka melihat dari restorasi. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ada nggak bener? Kan nggak ada. Dia cuma punya uap, bahan bakarnya kayu. Di Kalimantan, di Sumatera banyak batu bara. Dia cuma punya batu bara. Sahabat Al-Fatih, setelah kita menjelajahi area gedung A bangunan utama yang memiliki 2 lantai dengan menara kembar khas Eropanya, selanjutnya kita akan beralih ke gedung B yang merupakan bangunan paling terkenal, yaitu ruang bawah tanah. Wah, sayang sekali nih sahabat Al-Fatih. Saat kita berkunjung ke sana, ruang bawah tanah sedang proses renovasi.
Jadi pengunjung tidak diizinkan untuk turun ke bawah. Kita lanjut ke lantai berikutnya yuk. Dan ini anak tangganya pun dibikin lebar sebelah. Ya tujuannya apa? Biar nggak buat turun. Ya makanya sampai saya dari khusus buat naik, nggak boleh buat naik turun. Ini naik dari sini turunnya dari ujung sana. Ya makanya kita ambil sebelah kiri sini. Jangan kelebaran. Ya ini lebih aman. Dan ini partner yang pertama kali keluar dari Indonesia buatan Tulungagung. Kalau sahabat Al-Fatih perhatikan, gedung Lawang Sewu ini didesain menggunakan lorong-lorong panjang dengan atap yang tinggi dan ventilasi yang luas. Gunanya untuk mengoptimalkan sirkulasi udara dengan baik. Ikon wisata Semarang ini tidak hanya menggabungkan sejarah, arsitektur, namun juga digunakan untuk spot fotografi, event budaya, dan tur malam. Pengalaman yang unik bagi para pengunjung ya. Baik sahabat Al-Fatih, sekarang kita beranjak ke loteng yang ada di Lawang Sewu. Nah, kita akan membahas apa sih fungsi loteng yang ada di Lawang Sewu ini. Nah, tujuan utama dari dibuatnya loteng Lawang Sewu ini yaitu sebagai sirkulasi udara. Loteng-loteng yang ada di sini dirancang dengan atap tinggi dan ventilasi besar untuk menjaga suhu dalam ruangan tetap sejuk. Nah, kita kan semua tahu ya sahabat Al-Fatih bahwasanya di Indonesia ini memiliki iklim tropis. Nah, maka dari itu pembuatan loteng ini tujuannya adalah supaya udara di dalam ruangan tetap sejuk. Yang berikutnya yakni sebagai penyimpanan arsip. Pada masa kolonial, loteng digunakan sebagai tempat penyimpanan dokumen dan arsip penting dari Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij atau disingkat NISM. Selain itu, loteng di Lawang Sewu juga digunakan sebagai pos pengawasan. Jadi, pada masa pendudukan Jepang, loteng diduga digunakan sebagai tempat mengawasi pergerakan di sekitar bangunan. Berikutnya kita akan membahas mengenai karakteristik arsitektur loteng. Atap tinggi dengan struktur kokoh dirancang menggunakan bahan berkualitas tinggi agar tahan lama dan mampu menahan cuaca ekstrim. Selain itu, arsitektur loteng juga memiliki karakter sebagai ventilasi yang luas. Banyaknya jendela dan lubang angin di area loteng memungkinkan udara mengalir dengan baik, mencegah kelembapan. Dan yang terakhir adalah akses yang terbatas. Tidak semua pengunjung dapat mengakses loteng karena tangga menuju ke sana cukup curam dan beresiko. Lawang Sewu bukan hanya sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga memiliki nilai budaya, arsitektur, dan kisah yang menarik. Dengan desain kolonial yang megah, koridor yang panjang, dan banyaknya pintu serta jendela, menawarkan pengalaman yang unik bagi para pengunjung. Lawang Sewu merupakan salah satu bangunan yang perlu dilestarikan sebagai tempat mengingat perjuangan bangsa untuk kembali bangkit. Keindahan Lawang Sewu bukan hanya tentang mengagumi bangunan, namun menghargai nilai sejarah perjuangan bangsa. Warisan megah syarat akan nilai sejarah harusnya dijaga, supaya nilainya tidak memudar begitu saja. Bukan hanya sekedar dinikmati sebagai objek wisata, namun turut menjaga saksi bisu sejarah Nusantara. Sahabat Al-Fatih, wah, waktu sudah mulai beranjak sore nih. Perjalanan kita di Lawang Sewu pun harus segera berakhir. Bangunan megah yang penuh sejarah ini telah membawa kita menyusuri jejak masa lalu, mengenal kisah-kisah perjuangan, serta mengagumi keindahan arsitektur peninggalan kolonial. Namun, petualangan kita belum selesai nih. Kita akan melanjutkan perjalanan ke kota lama Semarang nih sahabat Al-Fatih. Kawasan bersejarah yang tak kalah menarik dengan nuansa Eropa klasiknya nih. Mari kita lihat keindahan malam di sana ya sahabat Al-Fatih, merasakan atmosfer tempo dulu yang masih terjaga hingga kini.
Baik, Pak Krista dan Bu Heni kali ini udah ada di kawasan Kota Lama Semarang. Sahabat Al-Fatih, jadi kita langsung sudah disambut oleh salah satu gereja yang sangat ikonik sekali di kawasan Kota Lama ini. Ya, jadi ini merupakan gereja Immanuel, di mana gereja tersebut memiliki keunikan terdapat kubah di atasnya. Jadi karena keunikan gereja ini yang memiliki kubah di atasnya, jadi masyarakat Semarang memiliki sebutan khusus untuk gereja ini ya Bu Heni ya. Gereja apa namanya Bu Heni? Gereja Belenduk ya. Memang menariknya ketika kita melancong ke kawasan Kota Lama Semarang ini, itu posisi waktunya adalah di saat sudah gelap ya Bu Heni ya. Sore menjelang malam. Sore menjelang malam. Karena apa? Karena di sini itu lightingnya itu akan semakin membuat nilai estetiknya muncul. Gedung apa Bu Heni kira-kira ini? Kalau dilihat dari gedungnya ya, sahabat Al-Fatih, ini merupakan salah satu gedung yang peninggalan dari penjaman Belanda. Adalah perpaduan antara arsitektur Belanda, Tionghoa, dan Jawa. Oke. Kenapa kita lihat bilang gitu? Lihat dari sini. Pertama dari jendelanya, itu jendelanya tuh besar-besar ya. Dan lihat bangunannya kokoh dibandingkan sama kita yang sekarang ya. Kalau Iya, sekarang kan mewah ya. Kalau ini klasik, cantik gitu. Iya, betul sekali ya. Iya. Ya, jadi memang sahabat Al-Fatih, memang di kawasan Kota Lama Semarang ini kalau misalnya diperhatikan oleh kita, memang bangunan-bangunannya ini unik ya, karena memang perpaduan seperti tadi disebutkan Bu Heni, perpaduan dari 3 budaya arsitektur, Betul. yaitu budaya Belanda, Tionghoa, dan juga Jawa ya. Sahabat Al-Fatih, kawasan ini merupakan salah satu destinasi bersejarah yang mencerminkan perkembangan Semarang sebagai pusat perdagangan di masa kolonial Belanda. Dengan arsitektur khas Eropanya yang masih terjaga sampai saat ini loh, Kota Lama menjadi ikon wisata budaya dan sejarah yang sangat penting. Upaya pelestarian yang dilakukannya menjadikannya sebagai daya tarik wisata, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, revitalisasi kawasan ini juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata dan industri kreatif. Pak Krista, kita udah banyak banget ya jalan dari Ujung sampai ke sekarang sangat Al-Fatih berjalan di belakang merupakan salah satu tempat ikonik di Kota Semarang. Kalau kalian belum mampir ke Kota Semarang dan belum foto dengan gedung marga ini, belum main ke Semarang. Ya, kalian belum dianggap main ke Kota Lama kalau belum foto di depan gedung Marba ini sahabat Al-Fatih. Ya. Ya, dan tentunya Bu Hen ya, sebetulnya masih banyak sekali hidden games di area Kota Lama ini. Jadi nanti nggak cuma di sekitar sini, di belakang-belakang sono masih banyak sekali. Dan tentunya yang itu semua bisa dieksplor oleh sahabat Al-Fatih. Tinggal gimana menyesuaikan waktunya saja. Ya. Wah, Bang Krista, kayaknya kita udah di penghujung ya, karena kita sudah Ya, berjalan-jalan cukup lama. Nah, untuk sahabat Al-Fatih, kalau kita lihat ya dari awal sampai akhir, sudah tentu Kota Lama ini merupakan salah satu budaya yang peninggalan dari zaman Belanda ya. Peninggalan dari zaman Belanda yang alhamdulillah sampai pada saat ini masih dilestarikan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah dan juga tentunya masyarakat sekitar. Ya. Mungkin sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk seluruh sahabat Al-Fatih semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, namun sebelum ditutup, Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di YouTube channel Sekolah Al-Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.